I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uripa, mahasiswi neuropsikologi di Universitas Insan Cipta Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah psikodiagnostik 1. Pada sesi wawancara kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pengalaman Anda dalam menjalani kuliah full online. Saya ingin menjelaskan bahwa wawancara ini bukan sebuah sesi konseling ataupun terapi, dan tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Anda bebas untuk tidak menjawab pertanyaan yang membuat Anda kurang nyaman. Dan Anda juga dapat menghentikan wawancara ini kapan saja. Dengan izin Anda, saya akan mencatat jalannya wawancara dan identitas Anda akan saya samarkan dalam laporan. Apakah Anda bersedia melanjutkan wawancara ini? Baik, saya bersedia. Baik, sebelum kita mulai wawancaranya, tolong perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Ubaidillah, berusia 21 tahun. Saya sebagai mahasiswa psikologi di Universitas Insan Cipta Indonesia semester 4. Selain berkuliah online, saya juga bekerja menjadi desain grafis di salah satu platform atau sosial media. Baik, kita mulai ya wawancaranya. Baik, Secara umum, bagaimana pengalaman Anda dalam menjalani kuliah full online selama ini? menurut saya pengalaman kuliah full online itu sangat dinamis, campur aduk. Ada sisi praktis, tapi saya sering merasa jenuh dan kurang fokus. Bisa diceritakan lebih detail bagian mana sih yang membuat Anda itu susah untuk fokus? Biasanya ketika penjelasan dosen terasa panjang, perhatian saya mulai terpecah. Suasana rumah juga kadang berisik, seperti itu. Baik, menurut Anda, hal-hal apa aja sih yang paling membantu dan paling menghambat Anda dalam mengikuti kuliah full online? Yang membantu itu materi yang bisa diulang karena sistem perkuliahan menganut sistem full online yang menghambat terutama mungkin koneksi internet dan juga rasa jenuh secara pribadi. Baik, apa sih yang membuat hambatan itu tuh cukup mempengaruhi proses belajar Anda? Kalau misalnya internet itu mati atau ketika meeting secara online itu internetnya mati, saya langsung ketinggalan. Rasa jenuh itu juga bikin saya kesulitan dalam mengambil fokus dan juga belajar. Baik. Sejak kuliah menjadi full online, apakah ada perubahan kebiasaan atau perilaku belajar Anda? Baik, saya mengamati untuk diri saya sendiri, saya jadi sering belajar ketika malam dan cenderung menunda tugas. Saat tugas menumpuk atau deadline sudah dekat, apa sih yang biasanya Anda lakukan? Biasanya saya memaksakan diri
untuk menyelesaikannya. Tapi seringkali membuat saya stres atau mengambil tekanan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Anda membagi waktu antara kuliah, tugas, dan juga pekerjaan Anda? Baik, saya mengikuti kuliah, kadang membuat jadwal sendiri karena sistem perkuliahan cenderung fleksibel, tetapi saya harus menyesuaikan juga sesuai jadwal akademik perkuliahan, mengerjakan tugas di malam hari dan juga di hari weekend, serta bekerja di hari biasanya. Bisa kamu berikan contoh situasi yang menggambarkan kesulitan dalam membagi waktu tersebut? Misalnya, ada salah satu mata kuliah yang membutuhkan fokus yang lebih, seperti membuat harus video edit atau membuat video podcast yang lumayan panjang. Tapi saya harus tetap masuk kerja, jadinya mengerjakan tugas kurang maksimal atau mengambil waktu setelah bekerja, yaitu malam hari. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa pengalaman yang paling menyenangkan menurut Anda selama kuliah full online? Ya, terutama yang menjadi poin penting menyesuaikan pekerjaan saya, kuliah online cenderung fleksibel dan suasana belajar yang lebih nyaman di kamar. Tadi Anda bilang suasana belajar yang lebih nyaman. Boleh digambarkan seperti apa belajar yang nyaman menurut Anda? Belajar yang nyaman menurut saya adalah ketika malam hari dan suasana juga tenang. Fokus belajar saya juga meningkat pada malam hari. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa sih pengalaman yang paling menantang selama melakukan perkuliahan secara online? Baik, menurut saya tantangan terbesar adalah menjaga fokus selama kelas berlangsung. Suasana online itu sangat berbeda dengan suasana di kelas. Karena berada di rumah, saya lebih mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil seperti suara kendaraan, suara berisik di rumah, di keluarga, notifikasi HP, pekerjaan, atau bahkan rasa bosan itu sendiri. Jadi menjaga perhatian tetap pada materi terkadang cukup sulit. Baik, bagian mana sih yang paling membuat Anda itu kehilangan fokus saat perkuliahan online? Biasanya ketika penjelasan dosen cukup panjang atau slide kurang menarik, perhatian saya mulai teralihkan. Ditambah lagi kalau koneksi internet jadi lambat, saya sering semakin tidak fokus karena harus menunggu dan mengulang penjelasan. Baik, selanjutnya apa sih yang biasanya Anda lakukan untuk bisa menjaga fokus motivasi belajar selama perkuliahan online? Biasanya saya membuat target harian agar saya tahu apa yang harus diselesaikan hari itu juga. Selain itu, saya sering mendengarkan musik atau instrumen supaya suasana lebih nyaman dan saya bisa lebih fokus. Kadang juga belajar
eh, bareng teman lewat video call karena rasanya lebih ringan kalau ada teman diskusi. Baik. Selanjutnya, cara yang mana sih yang paling efektif menurut Anda untuk tetap bisa menjaga semangat belajar? Menurut saya, yang paling efektif itu belajar bareng teman online. Karena saat melihat teman lain bersemangat, saya ikut termotivasi. Kalau belajar sendirian, terkadang rasanya bosan atau juga malas. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan perihal tentang tugas kuliah. Biasanya kan pasti ada ya tugas individu juga ada tugas kelompok. Nah, bagaimana sih cara Anda mengerjakan tugas kelompok itu secara online? Kalau menurut saya, kalau ada mata kuliah yang mewajibkan kerja kelompok, biasanya kami membuat grup khusus. Di sana kami berdiskusi tentang isi tugas, membagi bagian masing-masing, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana kelompok begitu. Jadi komunikasinya lebih banyak melalui chat atau kadang juga video meeting atau video call. Baik, selama mengerjakan tugas kelompok secara online, apakah Anda mengalami hambatan-hambatan tertentu? Pasti ada hambatan ya. Salah satunya kalau ada teman kelompok yang kurang aktif atau sulit diajak bekerja sama, misalnya ketika saya atau dan teman-teman lainnya sudah berdiskusi nih, tapi ada satu orang yang tidak merespon, hal itu membuat proses penyelesaian tugas jadi terlambat, sulit dihubungi. Saya paham, setiap orang punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau itu tugas kuliah, menurut saya seharusnya menjadi tetap prioritas begitu. Lalu bagaimana sih perasaan Anda ketika kondisi itu terjadi? Jujur saja kadang saya merasa kesal sendiri begitu ya. Soalnya kami ingin cepat menyelesaikan tugas, tapi jadi tertunda karena ada anggota yang tidak aktif begitu. Baik, saya mengerti ya, pasti hal itu tuh sangat menjengkelkan gitu ya, atau bikin kesel lah gitu. Nah, selanjutnya selama berkuliah online nih, apakah Anda memiliki teman online yang sefrekuensi dengan Anda? Tentu saya juga punya. Baik, bisa diceritakan seperti apa sih hubungan Anda dengan teman tersebut? Baik, saya mempunyai beberapa teman atau mungkin satu teman yang kebetulan satu prodi kami sering berdiskusi tentang mata kuliah, terutama kalau ada tugas, kuis, ataupun juga mengingatkan tugas-tugas lain, atau bahkan UTS dan UAS. Tapi di luar itu, kami juga sering bercerita tentang kehidupan masing-masing. Jadi, bukan hanya soal akademik ya, tapi juga saling mendukung satu sama lain. Wow, berarti punya teman yang sefrekuensi itu cukup membantu ya? Iya, membantu sekali. Rasanya ada teman yang bisa diajak berdiskusi, berbagi cerita, curhat. Jadi kuliah online terasa lebih ringan dan saya juga lebih bersemangat. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya. Nah, jika Anda bisa memperbaiki sistem kuliah online, apa sih hal yang paling ingin Anda ubah? Saya ingin durasi kelas dibuat lebih singkat, lebih rapi, dan juga di waktu
waktu, ataupun juga lebih interaktif. Kadang kelas online terlalu panjang, jadi mahasiswa cepat lelah. Kalau kelas dibuat lebih interaktif, di waktu seperti ada diskusi diskusi kecil, aktivitas, mahasiswa jadi tidak hanya mendengarkan saja gitu loh. Itu bisa membantu menjaga fokus dan membuat suasana belajar jadi lebih hidup. Baik. Menurut Anda, aktivitas interaktif seperti apa sih yang cocok diterapkan dalam perkuliahan online? Menurut saya mungkin bisa jadi diskusi kelompok kecil, tanya jawab langsung, atau lebih latihan singkat gitu ya selama di kelas online. Jadi mahasiswa lebih terlibat, tidak hanya pasif mendengarkan. Begitu. Baik, selesai sudah wawancara kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya karena sudah meluangkan waktunya. Saya berharap semoga Anda bisa lancar ya melakukan perkuliahan online-nya dan juga bisa lulus tepat waktu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.